Hai, kembali lagi bersama saya Mr. Fahri. Kali ini kita masuk ke grammar pelajaran pertama, materi 1 ya. Jadi bagi teman-teman yang kemarin sudah menonton introduction ya, jadi bagi yang belum nonton introduction, tonton dulu introductionnya. Ini adalah versi belajar grammar dari nol, tanpa biaya, tanpa perlu datang ke Kampung Inggris Jakarta. Baik, di sini kita sekarang masuk ke pelajaran pertama, yaitu the parts of speech. Ya, jadi di dalam bahasa Inggris ya, mungkin di bahasa-bahasa lain juga, semua kata yang kita ucapkan ya, semua di buku, speaking, reading, listening ya, seluruh paragraf itu terbentuk dari 8 unsur kata ya. Jadi apapun itu pasti tergolong dari salah satu dari 8 kategori kata ini ya. Kita sebut namanya the parts of speech. Itu ada 8 anggota. Oke, kita masuk ke contoh ya. Jadi saya punya paragraf di sana ya. Paragraf di sana itu simple ya, paragraf simple ya. Jadi, hey teman-teman, nama saya Fahri dan saya lahir di Jakarta pada tahun 1989. Sekarang saya tinggal dengan anak dan juga istri. Saya sangat senang mengajar di sini. Oke ya. Nah, satu paragraf ini itu terdiri dari 8 kategori ya, bermacam-macam nih. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, hey ya. Jadi hey harusnya pakai koma sini ya. Hey itu masuknya ke interjection. Interjection itu adalah kata seru. Kata seru. Jadi dicatat ya teman-teman ya, kata seru. Yaitu kata yang hanya sebagai seruan, hanya sebagai tambahan atau tidak bermakna. Ya, misalnya seperti ups, oh ya, hah. Nah, itu juga kata ya, dan itu namanya interjection, kata seru. Yang kedua adalah teman-teman. Nah, itu masuknya ke noun ya, yaitu adalah suatu objek atau benda ya, baik itu benda mati atau hidup ya, kata benda yang bisa dilihat, yang bisa dimiliki, yang bisa dirasa ya, itu namanya kata benda ya. Jadi teman-teman ya. Kemudian nama juga masuk karena bisa dimiliki ya, meskipun abstrak tapi bisa dimiliki, teman ya. Berikutnya adalah saya ya. Saya itu adalah pronoun. Saya itu adalah pronoun. Jadi kata ganti ya, menggantikan Fahri ya. Saya adalah Fahri. Jadi saya tidak nyebut lagi Fahri tinggal di, tidak, tapi saya. Oke ya, itu kata ganti ya, menggantikan benda. Oke. Saya Fahri nama. Semua nama itu adalah kata benda ya. Semua nama itu kata benda ya. Masuknya di sini. Fahri. Dan itu masuknya ke conjunction ya. Jadi menghubungkan 2 kalimat. Ya, misalnya ada saya Fahri bla bla bla, saya lahir. Cocoknya dimasukkan kata dan atau tetapi atau kata atau ya, itu adalah conjunction ya, kata penghubung. Ingat, kata conjunction adalah kata penghubung. Kemudian saya pronoun ya. Lahir, nah lahir adalah verb ya. Jadi dari kata melahirkan, itu adalah aktivitas ya, sehingga masuknya kata kerja, verb ya, aktivitas. Kemudian sebuah kata yang bisa ditambahkan objek ya, misalnya makan apa, makan nasi. Berarti makan adalah kata kerja ya. Lahir kata kerja. Di itu adalah preposition, kata depan ya. Jadi dia kata depan selalu diikuti oleh noun ya. Jadi Jakarta berarti setelah kata di. Tadi rumusnya adalah preposition diikuti noun, berarti Jakarta adalah noun ya, karena juga sebuah nama kota. Kemudian pada juga preposition ya, mengawali kata depan, kata
kata benda, noun. Berarti tahun adalah noun. Ya, tahun adalah noun. 1989, angka itu adalah kata sifat, adjektif ya. Jadi angka itu adalah sifat ya. Sekarang, nah ini mengawali kalimat ya, tempat, informasi tahun, dan harus satu kata ya. Jadi harus satu kata. Sekarang itu masuknya ke adverb ya. Kata keterangan. Keterangan apa? Keterangan waktu sekarang. Saya pronoun kata ganti. Adverb itu kata keterangan tadi ya. Tinggal itu adalah aktivitas, jadi masuk kata kerja. Dengan itu adalah preposition, kata depan. Berarti dia mengawali noun. Berarti anak itu noun ya. Karena bisa dimiliki, bisa dilihat. Dan ya tadi sudah, dan itu adalah conjunction, kata penghubung. Juga itu adalah adverb ya. Dia adverb keterangan apa namanya? Ya, adverb nanti akan dibahas di materi adverb ya lebih dalam. Istri adalah noun ya, bisa dimiliki, bisa dilihat. Saya pronoun. Sangat itu adalah adverb. Jadi sebelum kata sangat ya, sebelum adverb itu biasanya dia menjelaskan adjektif ya. Sangat apa? Sangat senang. Senang itu berarti adjektif, kata sifat. Nah, adjektif ini biasanya sifat, kondisi, ciri-ciri ya, karakteristik, itu sifat masuknya. Mengajar itu adalah aktivitas, berarti dia kata kerja. Masuknya ke verb. Terakhir adalah di sini. Di sini itu adalah keterangan tempat ya. Satu kata here ya, itu jadi masuknya ke adverb, keterangan tempat. Nah, demikian satu paragraf ini. Ternyata ketika dibedah ya, semuanya termasuk salah satu 8 kategori ini ya. Nah, kemudian jadi teman-teman harus mencatat ya di buku, kemudian berikan contohnya masing-masing seperti ini, dan dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris sehingga mengerti ya. Nah, kesemuanya itu nanti akan dibahas di materi masing-masing ya. Jadi nanti pronoun sendiri, noun sendiri, verb sendiri, adjektif sendiri ya. Ini adalah pengenalan dulu ya, pengenalan bahwa dalam bahasa Inggris itu hanya ada 8 kelas kata. Sehingga jika teman-teman menguasai 8 kelas ini berserta rumus-rumusnya ya lebih dalam, insya Allah teman-teman akan jago bahasa Inggris ya. Jadi semua dimulai dari pengenalan ini ya. Nanti tesnya adalah teman-teman diminta menghafal ini beserta artinya. Jadi misalnya saya menyebutkan verb, teman-teman menyebutkan kata kerja. Preposition, kata benda, nanti saya random. Kata sifat, teman-teman menyebutkan adjektif gitu ya. Jadi sampai teman-teman tidak ada kesalahan dalam 20 poin. Oke ya. Sekian dari saya tentang the parts of speech. Selanjutnya nanti kita akan masuk ke materi kedua ya. Materi kedua silakan teman-teman subscribe ya. Kita akan upload terus materi hingga materi ke-32. Oke. Sekian dari saya, channel Warga Dusun. Saya Mr. Fari dari Kampung Inggris Jakarta. Sampai bertemu lagi.